Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Di tengah panasnya fenomena One Piece, konveksi di Karanganyar banjir pesanan bendera bajak laut. Muara Kalibacin di pesisir Pantura, Kota Tegal semakin lama semakin dangkal. Akibatnya, nelayan tak bisa melaut. Proyek nasional pipa gas diduga menjadi penyebab munculnya semburan lumpur hitam di Desa Krasak, Brebes. Kotak amal milik Masjid Hikmah di Klaten digotong 2 pencuri. Polisi sedang mempelajari rekaman kamera pengawas pencurian tersebut untuk mengidentifikasi pelakunya. Masjid Hikmah di Desa Kenaiban, Kecamatan Jewiring, Klaten didatangi 2 orang pada Jumat dini hari. Salah satunya turun, langsung menggotong kotak amal, sedangkan satunya menunggu di atas motor. Setelah video pencurian menjadi perhatian di media sosial, Polsek Jewiring datang ke Masjid Hikmah untuk olah TKP. Polisi memeriksa saksi dan mempelajari rekaman kamera pengawas untuk mengejar pelakunya. Sudah mendapat dari rekaman CCTV dari Bapak Tamir, Pak Sumadi, akan kami pelajari dan kami tindak lanjuti dengan kami berkoordinasi dengan Iden Satreskrim Polres Klaten. Sesuai ciri-ciri di CCTV untuk juga pelaku masih muda. Menurut pengurus Masjid Hikmah, Jumadi, kotak amal itu berisi uang sekitar Rp200.000. Terjadi kurang lebih jam 3 dini hari, kalau isinya sih nggak begitu banyak, mungkin sekitar 200 ribuan, kurang lebih, bisa kurang bisa lebih lah. Hingga kini kasus pencurian kotak amal masih dalam penyelidikan polisi. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Warga Peromasan mengadang truk pengangkut sampah yang hendak masuk ke tempat pembuangan akhir Ngeronggo. Mereka kesal karena dalam 10 tahun terakhir hak udara bersihnya terampas oleh aroma busuk dari TPA. Mundurnya truk sampah ini karena diadang warga. Mereka dilarang membuang sampah di tempat pembuangan akhir Ngeronggo. Tak hanya truk besar, pickup pengangkut sampah juga mendapat perlakuan yang sama. Ini adalah bentuk protes warga Peromasan, Kelurahan Kumpul Rejo, Kecamatan Argomulyo Salatiga yang tinggal jauh dari. Dalam 10 tahun terakhir, warga harus mencium bau busuk dari TPA. Karena tak kuat lagi dengan bau yang semakin menyengat, pengadangan truk dan kendaraan pengangkut sampah lainnya dilakukan sebagai bentuk protes nyata kepada pemerintah Kota Salatiga. Kalau diperhatikan semakin parah dan tidak ada yang kemarin itu belum ada tindakan yang dapat membuat kami itu merasa nyaman seperti itu. Jadi istilahnya kami kemarin itu memang ya bagaimana ya melakukan aksi. Memang mau melakukan aksi biar ada tindakan pemerintah itu yang lebih untuk kami. Jadi kami, itu Pak ya? Ya kami biar mendapat perhatian. Kalau untuk tindakan-tindakan yang lain sebenarnya tidak perlu kami lakukan juga. Itu memang mungkin ya salah satu kami mencari perhatian juga dari pemerintah biar kami ya ada perhatian khusus lah seperti itu. Dan kalau intinya ya memang cuma masalah bau saja. Karena kami manusia normal, kami butuh udara yang segar juga. Apalagi pas kalau ada nyaman, umpama mau makan, mau minum, baunya seperti itu terus kan kami nggak nyaman juga. Protes warga dibenarkan Pemkot yang menyebut masalah TPA Ngeronggo sudah jadi lagu lama. Apalagi di tempat TPA ada tempat usaha bulu ayam yang semakin memperparah polusi udara. Sejumlah langkah diambil, mulai dari penertiban usaha bulu ayam itu hingga penggunaan ekoenzim untuk mengurangi bau sampah. Langkah pertama kita menertibkan ya produksi-produksi atau usaha-usaha seperti itu supaya tidak menimbulkan bau dan tentunya usaha yang harus berizin. Yang yang jangka pendek juga yang menimbulkan bau dari sampah itu akan kita lakukan penyemprotan dengan ekoenzim tertentu jadi sehingga tidak menimbulkan bau sampahnya. Itu yang menengah tentunya kita mengadakan
mengaktifkan TPS 3R di beberapa kelurahan yang bisa mengolah sampah di tingkat kelurahan. Ya. Nah itu akan mengurangi nanti residu sampah yang dibuang ke sini. Nah tentunya jangka panjang itu kita sedang menjajaki untuk para investor mengadakan alat pengolahan sampah, jadi industri sampah di TPA ini. Sehingga TPA yang dibangun sejak 2005 melayani 18 kelurahan yang tersebar di 4 kecamatan di Kota Salatiga. Lahan 5,4 hektare ini harus menampung 2.700 ton lebih sampah per bulan. Untuk biaya investasi pembangunan tempat pengolahan sampah di TPA ini ditaksir mencapai 1,5 miliar rupiah. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Semburan lumpur hitam terjadi di tepi jalan desa Kerasak, Brebes. Proyek nasional pipa gas bumi diduga menjadi biang keladinya. Tepi jalan desa Kerasak, Brebes dipenuhi lumpur hitam yang menyembur pada Kamis malam. Sebelum dibersihkan, semburan lumpur ini menyebar dan sempat menutup ruas jalan desa. Jalan ini pun akhirnya ditutup karena terhalang lumpur. Semburan lumpur yang muncul secara tiba-tiba diduga dampak dari proyek pipanisasi gas, di mana pemasangan pipa dilakukan dengan cara mengobor tanah sedalam 8 meter. Kepala desa akan mengumpulkan warga dan pihak proyek untuk mencari solusi masalah ini. Pihak proyek pun sudah berjanji akan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan. Dan pertama juga saya perjanjian sama pihak proyek itu mengatakan sanggup untuk mengganti rugi. Iya, mengganti rugi. Kalau sebelumnya Pak Kades sudah pernah ada sowan atau kulonuwun seperti itu enggak ke pihak desa? Tapi saya terus terang aja belum kayaknya. Tidak ada sama sekali. Iya. Cuman katanya lewat RT itu sosialisasi. Ada sosialisasi enggak? Iya, sosialisasi lewat Tapi enggak tembus ke Pak Kades. RT sebelahnya enggak. Tidak hanya menimbulkan semburan lumpur, pengeboran proyek pipanisasi juga menyebabkan beberapa bangunan retak-retak. Semburan lumpur dampak pengeboran pipa gas bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya pada 27 Juli lalu, semburan lumpur juga muncul di Desa Wangan Dalem, Kecamatan Brebes. Pengerjaan proyek pipa gas untuk sementara waktu di Desa Kerasak dihentikan. Sugihartono melaporkan dari Brebes.